Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami yaitu Gemar Belajar. Di sini kita akan mempelajari tentang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 10 tingkatan SMA maupun MA. Dan di sini kita menggunakan referensi dari buku penerbit Erlangga. Jadi kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah aktivitas pembelajaran bela diri. Untuk sebelum mengetahui ke hal yang lain, hakikat bela diri pencak silat itu memiliki pengertian yaitu seni bela diri asli Indonesia yang telah berumur berabad-abad. Bahkan pencak silat ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya pencak silat yang ada di Indonesia, yang pertama adalah Merpati Putih, yang kedua PSHT, yang ketiga ASAT, yang keempat IKSPI, dan masih banyak yang lain. Dan di sini di dalam hakikat bela diri pencak silat memiliki beberapa gerakan. Yang pertama akan kita bahas adalah gerakan dari kaki. Posisi kaki sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela diri untuk bila serang terdiri dari yang pertama kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, dan kuda-kuda silang. Tetapi di sini yang paling baku untuk digunakan untuk posisi kaki sebagai dasar tumpuan adalah kita sering menggunakan kuda-kuda tengah untuk menumpu bagian tubuh maupun bagian pinggul. Yang selanjutnya adalah keterampilan gerak pencak silat. Beberapa bentuk aktivitas pembelajaran hasil evaluasi keterampilan gerak kuda-kuda dalam bela diri pencak silat. Itu yang pertama, kita nilai dari sikap tegaknya. Untuk yang kedua, kita menilai dari sikap posisi tangan. Dan yang ketiga adalah sikap posisi untuk badan. Dalam pencak silat sering dikenal dengan adanya sikap kuda-kuda yang berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat kaki pada posisi saat berdiri, baik saat melakukan penyerangan maupun melakukan tangkisan. Contohnya seperti yang ada di gambar. Dan di sini biasanya pencak silat memiliki beberapa macam sikap salam. Dari masing-masing pencak silat itu pasti berbeda. Ada yang menggunakan sikap syukur, sikap berdoa maupun sikap memusatkan diri sendiri. Nah, di sini dari visual atau gambar yang dipaparkan, di sini ada memiliki bagaimana caranya untuk melakukan sikap kuda-kuda depan. Untuk sikap kuda-kuda depan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, kaki kanan dimajukan ke depan, dan untuk kaki yang belakang diposisikan silang agar tidak nanti ketika melakukan kuda-kuda agar tidak terjatuh. Untuk yang kedua adalah sikap kuda-kuda belakang. Bagaimana sikap kuda-kuda belakang? Itu caranya adalah yang pertama, kaki kanan itu ditekuk setengah saja, dan untuk yang kaki belakang itu ditekuk secara full. Itu gunanya untuk satu, kalau enggak untuk tangkisan, yang kedua untuk menghindar dari serangan lawan. Dan itu yang ketiga adalah sikap kuda-kuda samping. Sikap kuda-kuda samping ini biasanya digunakan untuk penyerangan. Salah satu penyerangan yang menggunakan sikap kuda-kuda samping yaitu adalah tendangan maupun pukulan. Untuk yang lainnya kemungkinan bisa digunakan sikap kuda-kuda samping, tetapi yang paling bagus adalah untuk tangkisan, untuk tendangan ataupun untuk serangan tangan. Dan yang sini, yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari keterampilan gerak pola langkah bela diri pencak silat. Untuk pola langkah ini biasanya ada berbagai macam, baik dari perguruan masing-masing maupun perguruan ikatan pencak silat seluruh Indonesia. Di sini dijelaskan ada pola langkah. Yang pertama adalah pola langkah segaris, dan yang kedua adalah pola langkah tegak lurus. Sebelum saya jelaskan ke pola langkah segaris ataupun pola langkah tegak lurus, di sini kita memiliki pengertian langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat dilakukan dengan posisi segaris
tegak lurus maupun serong. Pola langkah ini sangatlah berguna untuk bela diri pencak silat karena digunakan untuk yang pertama untuk melakukan penyerangan, yang kedua untuk melakukan tumpuan, bahkan untuk melakukan pergeseran. Untuk pola langkah segaris ini adalah pola langkah yang dilakukan yang pertama diawali dengan berdiri, dan yang kedua untuk melakukan pola langkah ini adalah menggeser kaki untuk ke depan. Sedangkan untuk pola langkah tegak lurus yaitu pola langkah yang menggeserkan kaki seperti kuda-kuda tetapi hanya membuka sebesar selebar bahu badan. Untuk pola langkah yang ketiga adalah pola langkah serong, dan yang keempat adalah pola langkah 4. Untuk pola langkah serong ini biasanya digunakan untuk maju ke samping ataupun mundur ke samping. Jadi seperti yang ada di gambar. Dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan untuk pola langkah ini, bisa langsung memberikan komentar ke link kami atau ke komentar ke YouTube kami agar kami nanti bisa memaparkan apa sih yang dinamakan pola langkah serong itu. Yang selanjutnya adalah keterampilan gerak pola pukulan bela diri pencak silat. Untuk pukulan bela diri biasanya ada beberapa pukulan. Tetapi di sini kita akan menjelaskan yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah pukulan tebak, pukulan dorong, pukulan ke samping, pukulan sodokan ataupun yang lain. Dan di sini kita memaparkan pukulan adalah berbagai macam gerak serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan sebagai komponennya, seperti yang ada di gambar. Untuk pukulan sodok itu biasanya terdiri dari sodokan datar, sodokan silang, sodokan ke atas maupun sodokan melingkar. Untuk prakteknya bisa nanti kita praktekkan bersama ketika nanti di sekolah atau madrasah yang lain. Seperti yang ada di gambar. Dan di sini selain kita mengenal tendangan, kuda-kuda maupun pukulan, di sini kita juga mengenal keterampilan gerak tangkisan bela diri pencak silat. Untuk tangkisan biasanya terdiri dari dua. Yang pertama tangkisan atas, yang kedua tangkisan bawah. Tetapi di sini kita juga memperkenalkan yaitu tangkisan luar dan tangkisan dalam. Tangkisan dalam pencak silat itu merupakan suatu pembelaan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan. Untuk tangkisannya adalah seperti yang ada di gambar, bisa dilihat baik-baik, dan di sini tangkisan atas sama tangkisan bawah. Tetapi dalam pembelajaran pencak silat itu juga dikenal dengan adanya tangkisan siku. Tangkisan siku itu biasanya dikenal dengan, kalau nggak siku dalam, siku ke bawah, sama punggung siku datar. Itu di pencak silat berbeda-beda dengan satu sama lain, tetapi fungsinya hampir sama. Bisa dilihat di gambar, ini tangkisan, ada beberapa tangkisan. Mungkin ini yang dikutip dari penerbit Erlangga, diambil dari beberapa pencak silat dan dimasukkan dalam pembelajaran. Nah, di sini kita akan memperkenalkan juga dengan keterampilan gerak tendangan pada bela diri pencak silat. Tendangan biasanya di pencak silat itu ada 3. Yang pertama adalah tendangan depan, yang kedua tendangan ke samping, yang ketiga adalah tendangan ke belakang. Tendangan ini merupakan salah satu gerakan yang digunakan ketika berhadapan dengan lawan dengan situasi jarak yang jauh maupun yang dekat, yang digunakan sebagai serangan. Serangan itu meliputi menggunakan tungkai kaki dalam untuk menjatuhkan lawannya. Untuk tendangan depan bisa dilihat pada gambar. Yang pertama melakukan panser, mengangkat satu kaki dan menjulurkan ke depan, itu tendangan depan. Sedangkan dan untuk tendangan depan itu adalah perkenaannya adalah di bagian telapak kaki. Sedangkan untuk tendangan samping perkenaannya adalah di bagian samping, bagian atas. Sedangkan tendangan belakang
adalah perkenalannya di bagian tungkai kaki. Di sini juga dikenalkan dengan tendangan busur depan. Tendangan busur depan itu kalau di pencak silat, di berbagai pencak silat ada yang dinamakan dengan gamparan atas sama gamparan bawah. Ada juga yang dinamakan circle atas dan circle ke bawah. Tapi di sini namanya kita bagikan menjadi tendangan busur depan dan tendangan busur ke belakang. Dan selain itu, pencaksilat juga memperkenalkan gerakan elakan, gerakan elakan bela diri. Apa sih yang dinamakan elakan? Elakan dilakukan dengan cara memindahkan sasaran dari arah serangan. Arah elakan dilakukan sesuai dengan arah 8 penjuru mata angin. Elakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, elak hadap. Yang kedua, elak samping. Yang ketiga, elak angkat kaki seperti panser. Yang ketiga, elak kaki silang yang biasa dilakukan dengan cara seperti melakukan gambaran bawah. Nah, di sini sudah dijelaskan elakan hadap, elakan samping, elakan angkat kaki, dan elakan kaki silang. Untuk elakan hadap itu adalah menggerakkan dengan memindahkan kaki belakang sehingga badan menghadap ke lawan, sedangkan ke samping itu mengelak dengan cara memindahkan kaki ke samping dan posisi badan dimiringkan. Sedangkan elak angkat kaki adalah dilakukan dengan mengangkat salah satu kaki kiri ataupun kanan dari sasaran penyerangan. Itu dilakukan seperti melakukan panser ketika mau melakukan tendangan. Dan sedangkan elak kaki silang itu adalah dilakukan dengan menyilangkan kaki ke samping atau ke sirong seperti maju ke depan atau maju ke belakang. Dan untuk contoh elakan seperti ini, seperti yang ada di gambar. Bisa diperhatikan dan nanti apabila sudah di rumah itu semua bisa mencoba, tetapi tetap harus ada pengawasan dari orang yang lebih paham karena ditakutkan nanti bisa terjadi yang tidak diinginkan. Dan apabila nanti dari penjelasan kami ini kurang begitu jelas, nanti mohon tinggalkan komentar di kolom komentar. Tetapi jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita agar kita dapat meng-share lebih banyak lagi apa yang kita ketahui dan apa yang kita pelajari bersama-sama. Selain kita belajar tentang pendidikan jasmani dan kesehatan, kita juga nanti akan belajar tentang pendidikan yang lain seperti pendidikan geografi, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan kewarganegaraan ataupun yang lain. Jika nanti ingin mengetahui konten kami di pendidikan yang lain, bisa tinggalkan komentar, nanti akan kita buatkan videonya sedemikian rupa. Mohon maaf apabila kurang jelas. Kami mohon bantuannya untuk share, like, dan komen, dan subscribe. Terima kasih dan tetap bersama kami yaitu Gemar Belajar agar kita semuanya menjadi anak yang pintar dan bisa menjadi menerus generasi muda yang berwibawa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Sebelum kita akhiri, pastinya kita harus semangat dalam pendidikan. Jangan sampai kita itu lengah, jangan sampai niat kita kendor dalam pendidikan. Kejarlah mimpi sejauh mungkin dan capailah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu ibarat kata atau peribahasa yang kita buat. Nah, untuk sumber gambar dokumen penerbit kita akan berikan yaitu di shutterstock.com atau di wikimedia.org. Dan buku yang kami gunakan adalah, kita ulangi, adalah buku dari penerbit Erlangga dan kita adalah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi itu saja, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan terima kasih. Kita bertemu di channel berikutnya. Harap perhatian.
Ini kesempatan terakhir. Kalian semua silakan